Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi kharaqa bihi wal intiqa hatta nahas qulubuhu min nawhi famin azim sya'nihi lam tahwihi. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, khalifah kita, Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang, yang telah membawa kita dari zaman Nabi naik unta sampai zamannya Bang Aksa naik Toyota. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh mulia, khususnya di Pondok Pesantren Masjid Al-Saqafah yang penuh barokah, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang suatu tema, akan tetapi tema yang akan saya jelaskan ini berbeda halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu tema yang akan saya sebutkan adalah tema tentang al-hub. Tahu al-hub itu apa? Al-hub itu adalah cinta. Sebagaimana dalam kitab Ma'rifatul Awliya karangannya Syekh Muhammad Khalid Sabit menjelaskan tentang cinta. Menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi bahwasanya cinta itu ketika ada seseorang yang kita cintai dengan orang yang dicintai. Sabar dulu. Yang saya maksud cintai di sini adalah bukan cinta kepada kekasih kalian, bukan cinta kepada pacar kalian, bahkan bukan cinta terhadap sama jenis. Yang saya maksud di sini adalah cinta kepada lawan jenis, yang dimana dia adalah sosok wanita yang sangat dimuliakan, wanita yang sangat berjasa, bahkan cintanya ini tidak ada duanya baginya kita. Tahu siapa? Yakni seorang ibu. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah bertanya kepada sang Nabi, "Ya Rasulullah, man abaru?" Wahai Rasulullah, siapakah yang aku berhak dimuliakan terlebih dahulu? Lalu berkata Rasulullah apa? Qala ummaka, ibumu. Lalu seorang itu nanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man abaru?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Lalu ditanya lagi yang ketiga kali, "Ya Rasulullah, man abaru?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah tetap menjawab, ummaka, ibumu. Lalu seorang itu masih tetap kekeh bertanya kepada Nabi. Bertanya lagi dia, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, man abaru?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, abuka, ayahmu. Sebagaimana kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Ya, muncullah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada ibu kita? Yaitu gampang. Yang pertama, caranya ini kita mengikuti perintah apa yang dilakukan ibu kita, selagi perintah itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang rahmatullah Subhanahu wa taala, lalu ada dengan cara lain yang dapat kita berbakti kepada kedua orang tua kita, bahkan terutama kepada ibu, yakni mendoakannya. Mendoakannya di mana semoga ibu kita diampuni dosa-dosanya, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya,
bahkan dimudahkan segala urusannya. Sebagaimana ada kisah yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua. Kisah ini adalah dari sosok seorang yang sangat mulia, bahkan namanya ini sangat dikenang di langit, bahkan kedatangannya ini sangat dirindukan oleh surga, yakni adalah seorang Uwais Al-Qarni yang tinggal di Yaman. Dia adalah seorang anak sulung yang merawat ibunya ketika ibunya sedang sakit. Dia merawat ibunya tanpa mengenal lelah, dengan sabar dan tulus. Semua permintaan ibunya ia kabulkan. Lalu ada satu permintaan yang sangat sulit untuk dia kabulkan. Permintaannya ialah menunaikan ibadah haji. Karena apa? Uwais adalah tergolong dari keluarga yang tidak memiliki kemampuan apapun. Bahkan dia tidak memiliki kendaraan seperti unta pada zamannya. Lalu Uwais bertekad untuk bisa mengabulkan permintaan ibunya. Ia membeli seekor anak lembu, yang dimana anak lembunya ini setiap pagi-pagi digendong sama dia untuk memperkuat tubuhnya. Walaupun orang-orang sekitarnya menganggapnya dia remeh, menganggapnya orang gila, bahkan aneh melihat ketika kelakuan Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan pun berlalu, akhirnya musim haji pun tiba. Uwais bisa mengabulkan permintaan ibunya. Ia menggendong ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah dengan cara jalan kaki. Bahwasanya Uwais adalah anak yang sangat berbakti. Ketika sampai di sana, Uwais dan ibunya akhirnya bisa memenuhi syarat ibadah haji. Setelah mereka melaksanakan ibadah haji, lalu mereka pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki lagi. Ya, habis itu singkat cerita, si Uwais ini sangat ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia sangat ingin berjumpa dengan beliau. Lalu Uwais meminta izin kepada ibunya. Wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan baginda Nabi. Apakah ibu mengizinkan? Lalu apa kata jawaban ibunya? Ibunya yang menjawab, wahai anakku, silakan engkau pergilah bertemu dengan baginda Nabi. Akan tetapi jangan lama-lama. Kenapa? Ibu sedang sakit. Ibu tidak bisa minta bantuan kepada orang lain selain engkau, wahai anakku. Dengan itu Uwais akhirnya bergegas pergi ke kota Madinah dan menuju ke rumah Nabi. Ketika menuju ke rumah Nabi, sampai di rumah Nabi, akhirnya Uwais mengetok pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tuh, atuh. Terus habis itu belum ada jawaban. Yang kedua kalinya Uwais mengetok pintu lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dibukakanlah pintunya. Akan tetapi bukan ama Nabi yang dibuka, yaitu sang istri, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sang istri bertanya kepada seseorang yang datang ke rumah Nabi, wahai engkau, ada apa engkau datang ke sini? Lalu jawaban Uwais apa? Saya ke sini ingin berjumpa dengan Nabi. Lalu istrinya pun menjawab, wahai engkau, sayang sekali karena Nabi sedang bertempur di luar kota. Maka dari itu lain kali saja Anda datang lagi ke sini. Karena dengar dari jawaban dari sang istrinya, Uwais pun termenung, hatinya sedih karena dia tidak bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Uwais pun teringat dengan kata-kata ibunya, jangan lama-lama, langsung pulang. Akhirnya Uwais pun langsung pulang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya, ia berpesan kepada dua sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dia berpesan kepada dua sahabatnya, yaitu wahai sahabatku, jika nanti ada manusia yang hidup di zaman engkau
yang tinggal di kota Yaman, bahkan dibesarkan di kota Yaman. Lalu mintalah doa kepada beliau. Apa bertaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sekian lama Nabi pun wafat. Ketika Nabi wafat, lalu dua sahabat itu teringat dengan kata-kata pesan dari Nabi Muhammad. Beliau bergegas ke kota Yaman untuk mencari sosok yang ia cari. Dia mencari ke kota Yaman, menanya-nanyakan kepada orang-orang, apakah nama engkau Uwais? Ya, namaku Uwais. Lalu siapa namamu? Uwais Al-Mansur. Dah, bukan engkau yang saya cari. Lalu dua sahabat itu mencari lagi ke tempat yang lain. Akhirnya dua sahabat itu berjumpa lagi dengan seseorang. Lalu menanya, apakah namamu Uwais? Lalu jawaban dia adalah, iya, namaku Uwais. Siapa namamu? Namaku Uwais Al-Ghazi. Bukan engkau yang kau cari. Lalu dua sahabat pun bingung, ingin kemana lagi dia mencari. Akhirnya dia menemukan seseorang yang sedang sendirian. Dia samperin. Lalu ketika itu bagi dua sahabat itu menanyakan kepada seseorang itu, wahai engkau, apakah namamu Uwais? Iya, namaku Uwais. Siapa namamu? Uwais Al-Qarni. Nah, inilah yang dicari-cari. Langsung dua sahabat itu meminta doa kepada Uwais, yang dimana Uwais itu langsung mendoakannya. Setelah mendoakan, dua sahabat ini bertanya kepada Uwais, wahai Uwais, amalan apa yang engkau amali sehingga baginda Nabi meminta kita untuk meminta doa kepada engkau? Lalu Uwais pun menjawab, tidak ada amalan apapun yang aku lakukan selain melaksanakan 5 wajib sholat dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu dua sahabat pun nanya lagi, kenapa sang Nabi menyuruh kita untuk meminta doa kepada engkau? Mungkin, kata Uwais, mungkin dengan saya tidak mengamalkan sesuatu, akan tapi saya setiap di rumah selalu menjaga ibu, merawat ibu yang sedang sakit, yang dimana ibunya ini memiliki penyakit kusta. Tahu penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta dimana kulitnya ini belang-belang, ya. Nah, akhirnya disitulah kita bisa mengetahui dari kisah Uwais Al-Qarni bahwasanya ia adalah sosok seseorang yang sangat dimuliakan, sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka dari itu kita sebagai anak jangan menyia-nyiakan hati kedua orang tua kita, bahkan kepada ibu. Jangan menyakiti hati ibu kita. Karena apa? Ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan menahan rasa sakit dan perihnya. Maka dari itu, marilah kita menyayangi ibu kita, selalu menghormati, bakti kepada beliau, dan mengabdi kepada beliau juga. Astaghfirullah min qaulin bima amali laqad nasabduhu bihi nasdan lidhi hukumi. Kurang yang mohon maaf. Saya Ala Ibnullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.